sebagai bentuk perbandingan saja yang ada sekarang di depan mata kita semua ini, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada jamaah khilafatul muslimin. Mudah-mudahan sahabatku tidak terjadi pada kalian. Saya tidak yakin kalian itu merasa beruntung atau merasa rugi ketika ada salah seorang dari kita syahid. Merasa beruntung atau merasa rugi? Jangan sampai bilang, ya Allah, sudah sekian orang itu yang terbunuh syahid, jangan sampai ada korban lagi. Mari kita mawas diri, hati-hati, jangan sampai ada korban. Merasa rugi. Ada orang yang syahid dari saudara kita, kita merasa rugi dan kita bilang jangan sampai ada korban lagi. La haula wala quwata illa billah. Mau dunia apa mau surga? Mestinya kita bilang Masya Allah, keberuntungnya dia sudah dapat surga. Kalau dia disiksa 1 hari dari pagi sampai sore, dicabut kukunya, diinjak kakinya, dipentur kepalanya, dibakar segala macam, tersiksa dia dari pagi sampai sore, ya, sampai malam, sampai besok lagi, baru kemudian ditembak mati, ya. Kemudian dia begitu mati, dia bertahan tetap. Pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Maka dia akan dapat surga dan kesenangan yang tidak ada susah-susahnya lagi sama sekali, sampai tidak ada batasnya. Beruntung apa rugi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maba. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Ini surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 77. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat rentetannya surat An-Nisa ini, dari mulai alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah, itu rentetan ngeri. Ngeri. Coba yang bawa Quran itu bisa dibuka ya, surat An-Nisa itu. Mulai dari ayat berapa itu Ustaz Hamzah? Ayat 60-an, 70-an ya. 71 ya, khudu hidrakum. Ya, 71 itu ya alladzina amanu khudu hidrakum, pokoknya anfiru subad dan lain-lain sebagainya. Tapi saya mau menyampaikan titik fokus pada ayat 77 ini. Bagaimana wahai orang-orang yang beriman, itu seruan-seruan sebelumnya itu wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. Terus kemudian di ayat ini langsung alam taro, tidakkah kamu melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan kalian,
Kufu, kuf itu telapak tangan kalian, tahan. Jadi bukan diajak, ayo mari kita perang, enggak. Diajak untuk tahan tangan kalian. Ya. Apa yang ditunggu? Ditunggu Allah buka peluang. Tapi kalau dibuka peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menjadi orang yang pengecut. Bagaimana supaya bisa begitu? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dua kuncinya. Bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Allah, iqamatus shalah, terus ita'uz zakah, hubungan horizontal sesama kita dalam mentazkiyah harta benda kita. Ya. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya ayat wa atuz zakah, keluarkan zakat. Padahal zakat itu dalam bahasa Qur'annya tidak disebut zakat. Apa? Sedekah. Innamas shadaqat itu maksudnya zakat bahasa Indonesianya. Ya. Memang kadang-kadang ada perubahan pemaknaan. Seperti kalau kalimat bahasa Indonesia apa artinya kalimat? Kalau kalimat itu bahasa Indonesianya adalah dari A sampai Z itu, Bapak pergi ke pasar itu satu kalimat. Tapi kalau bahasa Arab kalimat itu satu kata. Bapak itu kalimat wahidah. Ayo, beda bahasa, beda arti. Nah, zakat dalam bahasa Arab itu adalah sedekah. Tetapi ini zakah itu yashmal kullu ma yuzakki bihi amwal. Jadi semua yang dibersihkan dengannya hartanya itu zakat. Bagaimana kita mempunyai harta yang bersih? Ya. Dan kita punya hubungan yang bersih dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan jauh dari syirik, ya, jauh dari kalau iqamus shalah itu salat kita tegakkan betul itu enggak ada cerita-cerita syirik. Pagi saja kita bangun, kita berusaha untuk mandi. Kemudian kita mengatakan ini saya mau menghadap, untuk pertama kalinya bangun tidur saya menghadap. Ya. Mohon maaf, saya pernah tanya Khalifah. Saya bilang, Khalifah, saya perhatikan antum itu kalau bangun jam 3 kah, jam 2 kah, jam 4 kah, bangun tidur itu langsung mandi. Apa keutamaannya Khalifah? Barangkali maksudnya sehat kah atau bagaimana, segar kah, apa keutamaannya? Beliau tidak jawab. Lama beliau terdiam begitu. Tiba-tiba, ya maksud saya Khalifah mungkin kita bisa termotivasi, ya. Mungkin ada khasiatnya, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba beliau bilang, bagaimana ya katanya? Kita mau menghadap setelah kita bangun tidur itu, mau menghadap untuk pertama kalinya kepada Allah. Terus kita belum mandi itu, gimana rasanya itu ya? Amali ya. Masya Allah, sejak itu saya kalau nggak terpaksa betul itu bangun subuh itu mesti mandi dulu baru sholat itu. Sebab apa? Kita bilang sama Allah, wajjahtu wajhiya, saya hadapkan, ya, ini wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajah saya ini. Orang mau menghadap manajernya saja itu mandi dulu, bersih-bersih dulu, seger dulu. Ini mau menghadap lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dia bilang lagi hanifan musliman, belum mandi. Waduh, saya bilang, bagaimana ini? Tapi kita sudah biasa bangun tidak mandi itu sudah biasa. Tapi ya begitulah. Tapi kan yang penting sudah wudu, kan kita tidak junub dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
bukan itu titik permasalahannya. Jelas saya bilang, kufu aidiakum, tahan tangan itu. Apa kerja kita tahan tangan itu? Aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, sekarang kita mentazkiyah harta kita. Seperti apa bentuk tazkiyahnya harta itu? Saya ingin belajar. Ya. Belajar membersihkan harta itu bagaimana caranya? Ya. Mampu enggak kita sampai 30%? Waduh, enggak mampu. 20% khumus. Enggak mampu juga. 10%. 10% enggak mampu juga, terus mau berjuang apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, sholatku, ibadahku, hidup dan mati untuk Allah. 10% tidak mau keluar. 10%. 10% harta tidak bisa keluar, tapi dia bilang hidup dan mati untuk Allah. Lah terus bagaimana kita mau ngomong sama malaikat itu ya? Waduh Khalifah, saya bilang saya ini susah ngitung 10% itu. Sebab ya orang kadang enggak kasih duit. Kadang tahu-tahu dia nganter beras, tahu-tahu nganter minyak goreng, tahu-tahu ngasih. Waduh, saya bilang kalau saya harus hitung-hitung semua kayaknya agak kesulitan saya. Jadi bagaimana kalau saya hitung globalnya saja ya? Gimana? Saya bilang saya punya 3 rumah. Satu rumah saya itu taruhlah 50 sehari lah. Ukuran di kampung ya. Ukuran di kampung biaya hidup satu rumah saya itu 50.000 sehari. Ya untuk berasnya, minyak gorengnya, gasnya, segala macam. Cukup enggak kira-kira 50.000 sehari? Kalau di kota cukup? Enggak cukup. Kalau di kampung cukup. Jadi saya bilang saya punya 3 rumah Khalifah. Kalau 50 sehari satu rumah, berarti 1 bulannya 1,5 juta satu rumah ya. Kali 3 berarti 4,5 juta. Itu pengeluaran, bukan pemasukan Khalifah, pengeluaran saya 1 bulan. Dalam bentuk duit dan lain-lain ya. Kira-kira begitulah kasarannya. Jadi saya bilang hitungannya kalau 10% saya harus berinfak 450 sebulan. Ya sudah Khalifah, saya bulatkan 500 boleh Khalifah? Oh iya katanya. Soalnya susah saya ngitungnya ya. Jadi enggak ada yang langsung kabel aja. Tuh ini. Oh, ya. Sudah mati lagi, tuh, habis baterainya. Ya, baik. Lain bendanya. Bawa sini aja, akhi, taruh di dekat sini. Ya, taruh sudah di atas itu. Pas. Kedengaran? Sampai di mana tadi cerita? 500.000 1 bulan. Itu saya bilang 10% lah hitungan saya. Jadi saya berinfak alhamdulillah rutin 500.000 1 bulan. Kadang saya lebihin, kadang saya ya nambah dari kamu istri infak sendiri. Tambah dia kan. Kadang dia infak 100 juga. Pelit perempuan itu suruh berinfak tuh pelit. Iya, 100 berinfak itu dianggap sudah banyak. Saya bilang, kalau kamu itu berinfak 1 juta di kemas'ulanmu itu, nyampe ke pusat cuma 1.600. 1.600 rupiah, bukan 16.000. Nyampe ke pusat itu. Kalau kamu berinfak 1 juta. Iya. Gimana kalau berinfak 100.000? Terus istri pertama ada infaknya sendirian. Nah, wah, saya bilang donatur ini
Donatur untuk strukturalnya, untuk umum saya 300.000 lah saya sisihkan sebulan. Terus ada untuk jamiah khusus 400.000. Kalau jamiah ini ada pentingan sendiri. Berarti berapa? 700. Jadi saya punya pengeluaran satu bulan itu untuk Baitul Mal 1.200.000 satu bulan. Wih, bisa kebayar enggak itu Ustaz? Alhamdulillah belum pernah satu bulan pun enggak kebayar. Ya, alhamdulillah. Kalaupun kadang-kadang ngutang, saya bilang Baitul Mal tulis saja dulu ini 500. Duitnya mana? Sebentar saya bilang, tunggu dulu. Sebentar lagi ada duitnya. Dan alhamdulillah sebentar lagi ada itu duitnya. Kadang-kadang diam-diam tahu ada yang minta nomor rekening aja. Ustaz, nomor rekeningnya Ustaz. Ada apa? Saya bilang. Pokoknya kita mau bagi-bagi rezeki Ustaz. Oh ya, saya bilang saya belum selesai infak saya kemarin. Allah bantu dengan caranya Allah. Karena saya sudah niat. Kenapa? Wah ini Ustaz riya, ini terserah kalian lah. Kalian mau bilang riya, mau bilang apa, nggak ada urusan itu. Sebab saya punya keyakinan infak itu ada yang terang-terangan. Dan ini terang-terangan orang dicatat di Baitul Mal. Setiap bulan dibacain. Ngapain saya tutup-tutupin? Biar kalian tahu semua. Siapa tahu kan ada yang bisa lebih dari saya. Alhamdulillah saya dapat pahala. Yang masih kurang dari infak saya, ya mudah-mudahan termotivasi. Wah Ustadz ini tidak jelas kerjaannya saja, bisa pengeluarannya untuk Baitul Mal 1.200.000 satu bulan. Saya ini pemasukan saya tetap ada uang ini uang itu, masa infaknya cuma 150. Sama dengan infak istri saya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kita mentazkiyah, membersihkan harta kita itu. Nyambung. Oh, tapi tadi mati sendiri dia. Sudah diganti baterainya? Oh, ya. Baik. Nah, ini lebih enak suaranya. Jadi ini enggak usah ya? Ya. Baik. Sampai kapan kita tidak berani mengeluarkan harta ini? Nanti kalau kita tidak berani mengeluarkan harta kita, jangan dikira bahwa antum akan punya keberanian untuk mengorbankan nyawa. Omong kosong. Ketika antum mengorbankan harta di jalan Allah, mengorbankan harta, bukan menyisihkan harta. Ya. Saya merasa, mohon maaf, nyombong sedikit, biar sudah. Mengorbankan harta, bukan menyisihkan harta. Kenapa? Ketika saya keluarkan jumlah sekian itu, korban betul rasanya. Kadang-kadang sampai berkeringat. Bukan sekedar menyisihkan harta, kalau punya duit 1 juta ya disisihkan 102.000. Enggak, bukan menyisihkan. Antum masih sekedar menyisihkan harta atau mengorbankan harta? Jawab sendiri. Bagaimana nanti takhshawnan nasa ka khasyatillah? Kalau ditetapkan qital kepada kalian takut kepada manusia seperti takut kepada Allah atau lebih takut lagi. Ya Allah kasihan. Mohon maaf. Oh, sebagai bentuk perbandingan saja yang ada sekarang di depan mata kita semua ini, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada jamaah khilafatul muslimin. Mudah-mudahan sahabatku tidak terjadi pada kalian. Saya tidak yakin kalian itu merasa beruntung atau merasa rugi. Ketika ada salah seorang dari kita syahid, merasa beruntung atau merasa rugi? Jangan sampai bilang, ya Allah sudah sekian orang itu yang terbunuh syahid, jangan sampai ada korban lagi. Mari kita mawas hati-hati, jangan sampai ada korban. Merasa rugi. Ada orang yang syahid dari saudara kita, kita merasa rugi dan kita bilang jangan sampai ada
Korban lagi, la haula wala quwata illa billah. Mau dunia apa mau surga? Mestinya kita bilang Masya Allah, keberuntungnya dia sudah dapat surga. Kalau dia disiksa 1 hari dari pagi sampai sore, dicabut kukunya, diinjak kakinya, dipentur kepalanya, dibakar segala macam, tersiksa dia dari pagi sampai sore, ya, sampai malam, sampai besok lagi, baru kemudian ditembak mati, ya. Kemudian dia begitu mati, dia bertahan tetap, pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Maka dia akan dapat surga dan kesenangan yang tidak ada susah-susahnya lagi sama sekali, sampai tidak ada batasnya. Beruntung apa rugi? Kenapa kok jangan sampai ada korban lagi? Masalah. Justru kita bilang kita juga mau, ayo siapa lagi daftar. Maka jangan heran kalau zamannya siapa dulu? Utsman bin Affan ketika tertawan belum tentu dibunuh, baru ada beritanya Utsman bin Affan dibunuh. Para sahabat itu apa yang dilakukan? Apa dia bilang, ya cukup Utsman saja yang korban. Kita ini harus hati-hati jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Apa begitu para sahabat? Kalau para sahabat seperti itu, akhi, Masya Allah. Tidak sampai sekarang barangkali Islam ini. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat, saya siap mati. Seperti Utsman pun siap mati. Baiat mati mereka. Ya. Kok bisa seperti itu? Karena memulainya itu aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau tidak begitu, antum akan menjadi orang pengecut. Percaya saya. Apalagi kita ini semua dididik oleh orang-orang tua kita semua menjadi pengecut. Tadi saya ngisi pengajian di ibu-ibu, saya bilang ibu-ibu ya, jangan didik anak-anak jadi pengecut ibu-ibu. Sudah cukuplah bapak-bapaknya ini jadi pengecut. Jangan ibu-ibu didik anak-anak ibu lagi jadi pengecut. Bagaimana Ustaz? Ya sebentar-bentar kalau dia capek dia minananya. Awas jangan nangis, ada setan. Awas ada genderuwo, awas ada polisi. Anak jadi takut-takutin terus. Tumbuh di dalam dirinya itu menjadi penakut. Tumbuh sendiri, tidak pakai ditumbuh-tumbuhin. Suka nakut-nakutin, itu kerjaan ibu-ibu itu. Termasuk ibu-ibu kita dulu barangkali ya. Sehingga kita menjadi pengecut begini itu. Ada orang bawa motor, berhenti. Saya bilang kenapa? Ada razia di depan. Saya bilang memangnya ini kan motor baru, ada selengkap semua. Emang nggak ada surat? Ada suratnya, ada SIM, ada SIM. Kenapa nggak lewat? Saya itu kalau ketemu polisi deg-degan, katanya ketakutan saya itu. Saya bilang inilah kerjaan ibunya dulu ini. Dari kecil sering ditakut-takutin polisi anaknya, jadi sampai tua mendarah daging takut sama polisi. Saya bilang sama ibu-ibu, berhenti. Saya bilang takut-takut, apalagi ditakuti. Awas itu bapakmu datang nanti kamu dimarah. Padahal bapaknya nggak pernah marah. Jadi sudah takut, ketakutan itu. Maka kalaupun tidak bisa tidak menakut-nakuti anak, takutkan dia kepada Allah. Nah, jangan nangis. Allah tidak suka. Itu Allah melihat kamu nangis itu rewel, dilihat sama Allah. Kamu Allah tidak suka. Daripada ditakut-takutin setan, sama Allah tidak bisa dia lihat, setan juga tidak bisa dia lihat. Ya kan? Nanti begitu dia menjadi orang baik. Nah, begini caranya jadi orang yang baik, anak soleh, solehah, disayang sama Allah. Kan bagus. Daripada ditakut-takut setan, terus nanti, wah begini bagus, disayang setan, kan tidak cocok. Ya. Saya sering sampaikan, keberhasilan seorang ibu itu, kalau dia berhasil mendidik anaknya untuk takut kepada Allah, itu sukses sudah ibu. Bukan kalau dia hafal Quran, hafal. Iya kalau bisa hafal bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak takut sama Allah, tidak ada gunanya.
Sukses seorang ibu itu kalau dia berhasil mendidik anaknya untuk takut kepada Allah, seperti ibunya Umar bin Abdul Aziz. Ada satu riwayat Umar bin Abdul Aziz itu malam-malam masih kecil dia nangis. Dia nangis, dia nangis. Ibunya memeluk dia bilang, "Nak, kamu tadi main di mana? Siapa yang ganggu kamu? Kenapa kamu kok sampai malam-malam terbawa nangis begini? Ada apa?" Begitu dia bisa tahan tangisnya, diangkat kepalanya, dilihat ibunya, dia bilang, "Umi, saya takut kepada Allah." Masya Allah, anak kecil menangis sendirian karena takut kepada Allah. Dia rupanya tadi pagi melakukan kesalahan yang oleh ibunya sering dilarang, "Kamu tidak boleh begini, Allah tidak suka." Dia lakukan. Kemudian malam dia menangis karena merasa takut kepada Allah. Alangkah suksesnya ibu itu. Alangkah suksesnya. Ibu kita tidak pernah mendidik kita begitu ya. Ya. Tidak pernah ya. Maka bagaimana yang kita lakukan? Ajari istri-istri kita untuk mendidik anaknya supaya takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah. Ini yang kita butuhkan. Insya Allah ya. Maka ya awal-awalnya pembiasaan berkorban. Kalau kita berkorban harta yang kita bisa cari lagi. Sekarang kalau saya korbankan habis harta saya, besok masih bisa cari lagi kan. Tapi kalau nyawa cuma satu. Jangan pernah berpikir berani mengorbankan nyawa sebelum berani mengorbankan harta. Mari kita belajar bersama-sama insyaallah ya. Baik ikhwan fillah rahimakumullah. Enggak pakai panjang lebar. Cukup sudah. Kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum khasyatillah wa ashadda khasyah. Nanti kalau sudah ditentukan perang sekarang, apa dia bilang? Rabbana lima katabta alaina qital. Ya Allah, kenapa kok cepat sekali kita diajak perang ini ya Allah? Ini persiapan kita belum matang ya Allah. Laula akhartana ila ajalin qarib. Coba kalau mundur sedikit lagi. Semua orang ketika ditetapkan perang kepada dia kecuali orang beriman, dia bilang, "Ya Allah, kenapa kok cepat sekali ini kita belum siap?" Laula akhartana ila qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila. Kamu tidak akan dizolimi. Apa fatila itu? Fatil dalam bahasa Arab itu sumbu artinya. Fatil itu sumbu yang menghantar serbuk sari ke kepala putik. Jadi kalau terjadi pembuahan pada bunga itu, nanti serbuk sari itu mengenai kepala putik itu dihantar ke dalam untuk terjadi pembuahan dalam bunga itu benang kecil namanya sumbu fatil. Benang yang kecil sekali, halusnya itu tidak tahu, lebih halus dari rambut. Itu fatila dalam bahasa Arab. Tapi untuk diterjemahkan bahasa Indonesia susah. Masa kamu tidak akan dizolimi sesumbu, yang tidak cocok. Tapi bahasa Arab fatila itu benang sari yang kecil itu, sebegitu pun kalian tidak akan dizolimi. Tidak usah khawatir. Cuman kita ini takutnya lebih banyak, lebih besar. Maka mari kita berdoa, sahabat-sahabatku, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 hal. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, anugerahkan bagi kami rasa takut kepadamu.
ma tahulu biha bainana wa baina ma'syatik. Yang rasa takut itu menghalangi kami untuk maksiat. Ya. Yang kedua, wa bin ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Anugerahkan kami kebiasaan taat yang dengan taat itu kami bisa menggapai surgamu. Dan yang ketiga, wa minal yaqin. Ya Allah, anugerahkan kami yakin. Dengan yakin itu ringan semua musibah dunia. Ya, itu doanya itu. Ya. Insyaallah ya. Mari kita berdoa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'syatik. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.